bersama kami di Lega Financial. Kali ini kita akan melihat apa yang saya temukan di saham PSAB atau J Resources Asia Pasifik. Nah, kita tahu saham ini dia bergerak di bidang pertambangannya. Dan ini kemarin pernah dengar kabar bahwa pemegang saham terbesarnya Pak Jimmy itu katanya mau melepas kepemilikan. Dan itu kabarnya di tahun 2024 dan sekarang ini kayak belum tahu ya. Nah, itu belum tahu. Nanti kita lihat dulu apakah benar adanya. Direktur utamanya ada P.Edi Permadi, kemudian untuk direkturnya ada Sanjaya J. Untuk alamat kantor mereka ada di Gedung Equity Tower lantai 48. Nah, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Ini laporan keuangannya itu nilainya 1 tahun penuh, tapi bentuknya itu dia US dollar, jadi dikali 16 ribuan hingga 17 ribuan. Nah, kita tahu sendiri harga dolar sudah meningkat ya. Kasnya kita lihat, ini kasnya dari 7 jutaan dolar sekarang menjadi 23 jutaan dolar. Kemudian persediaan dia berkurang ya, persediaan berkurang sekitar 12 jutaan dolar kalau kita di sini. Total asetnya dari 858 menjadi 860-an jutaan dolar. Untuk hutangnya pun menurun juga. Nah, ini berkurang kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 9 jutaan dolar ke hutangnya. Nah, dia agak sedikit bagus di mana hutangnya ini dia berkurang, kemudian ekuitasnya dia meningkat. Ekuitas dari 382 dia meningkat kurang lebih sekitar 20 jutaan dolar. Jadi kalau kita lihat tadi persediaan berkurang sekitar 12 jutaan dolar, kemudian ini ekuitas dia meningkat. Kita lihat dulu gimana dengan penjualannya. Jika dilihat dari total penjualannya, mereka meningkat cukup besar. Tapi kalau dari laba kotor kayaknya nggak gitu beda jauh ya. Nah, dia laba kotor hanya sekitar 113 jutaan dolar. Ini sebenarnya kalau kita di sini ini bebannya ini agak cukup besar nih. Bahkan dia terus meningkat. Ada juga yang menurun, seperti penjualan aset tetap dia kemarin jual rugi, sekarang udah gak daya. Laba tahun berjalan dari 500-an ribu dolar sekarang menjadi 17 jutaan dolar. Nah, tapi itu kan yang belum kepada entitas induk. Nah, yang kita lihat kemarin rugi penjualan dan penghapusan aset tetap sekitar 7 jutaan dolar. Nah, jadi kalau ditambah dengan yang 7 jutaan dolar sebenarnya ini masih lebih besar ya. Nah, ini sebenarnya karena bebannya itu dia ada berkurang dan dia ada peningkatan pendapatan. Dan kalau kita lihat yang kepada entitas induk itu hanya sekitar 9 jutaan dolar. Kemarin rugi 10 jutaan dolar, sekarang ada sekitar 9 jutaan dolar. Entah mengapa kalau kita lihat ya, menurut kami ya, untuk total aset yang sebesar ini, kalau mereka masih mencetak keuntungan hanya sekitar 9 jutaan dolar, sebenarnya menurut kami kayak agak sedikit kecil, apalagi kemarin yang tahun lalu mereka rugi ya. Tapi itu rugi itu karena penghapusan aset tetap. Nah, mengapa bisa begitu? Mengapa bisa ada penghapusan aset tetap ataupun rugi penjualan aset tetap? Nah, itu kurang tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari beban dari hutangnya, dari ekuitasnya itu kayak masih aman-aman aja ya. Ini anak saya tadi. Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, ini Pak Jimmy Budiarto. Ini sudah pernah kami lihat, dia pemegang saham terbesar ya di sini. Bahkan jumlah ini sangat besar, kayak berapa persen, 90% ya. Makanya ini kayak cuma dipegang oleh Pak Jimmy nih. Masyarakat hanya tersisa paling di bawah 10%. Sebenarnya ada beberapa keunggulan. Misalnya kalau sebuah perusahaan hanya dipegang oleh satu orang saja, ya ibaratnya kalau orangnya itu bagus, ya perusahaannya itu bisa dikelola dengan sangat baik. Nah, tapi resikonya ya itulah, kalau orang yang kurang bagus ya tahu sendiri. Ini kasnya kita lihat. Kas ada US dollar, tapi ini kasnya di tangan US dollar gak gitu banyak. Pokoknya jumlahnya gak gitu banyak, cuma 16,1 ribu dolar saja. Nah, jumlahnya pun berkurang sedikit dari yang tahun lalu. Yang tahun lalu 16,2 ribu, 16.200. Bang, ini yang ada dolar.
US dollar dia sangat banyak. Ini dimana dari 5 jutaan dolar sekarang menjadi 15 jutaan dolar. Dia peningkatan hampir 3 kali lipat ya. Kemudian yang rupiah juga peningkatan juga. Tapi menurut kami gini ya, kalau misalnya ketika mereka ada pegang rupiah, ada pegang dolar lagi, nah itu paling mereka kalau dolarnya naik, nah mereka diuntungkan di dolar saja, tapi rupiahnya yang menurun. Semua sama aja ya. Kecuali mereka punya pinjaman dalam bentuk rupiah, bunganya itu, nah itu mereka ada untung sedikit jika dilihat dari kasus inflasi ya. Persediaan kita lihat. Nah, persediaan dia bukan sekitar 12 jutaan dolar, dimana kita lihat nih dari biji di stockpile. Nah, ini berkurang yang cukup banyak ya. Kemudian ada barang dalam proses berkurang juga. Saya ini kurang tahu ya mengapa mereka agak sedikit berkurang. Ini entah karena ada rencana akuisisi dan lain-lain, aku itu kurang tahu. Tapi sebenarnya persediaan bukan 12 jutaan dolar, tapi labanya itu hanya sekitar 7 gitu lah ya, atau 10 jutaan dolar. Nah ini kan berarti masih sedikitnya, masih di bawah dari berkurangnya persediaan. Aset tetap bisa di sini. Apalagi kalau persediaan, misalnya kalau nilainya itu dia berkurang banyak, dia bertambahnya itu karena dibantu oleh harganya. Nah itu kan berarti bisa lebih sedikit lagi ya jika dilihat dari quantity. Ini properti pertambangan. Pinjaman bank jangka pendek. Nah ini pihak ketiga, ada US dollar dan lain-lain. Ini yang rupiah. Ini ada bank CTBC dan lain-lain. Umur utang usaha kita lihat. Umur utang usaha kalau kita lihat di sini yang lebih dari 3 bulan dari 5 jutaan dolar sekarang menjadi 9 jutaan dolar. Artinya apa? Berarti dia utang usahanya itu dia meningkat. Nah utang usahanya dia meningkat padahal mereka mencatatkan keuntungan, tapi utang usaha menjadi agak cash flow-nya itu jadi agak sedikit macet ya. Nah biasanya kalau dia sudah terlalu macet itu berarti perusahaannya itu kemampuan membayarnya itu kurang. Ini debita sewa, pinjaman jangka panjang. Ini kita lihat modal sahamnya. Nah ini nampak Pak Jimmy Budiarto dia pegang sekitar 92,5%. Dan masyarakat hanya sekitar 7,5%. Jadi masyarakat bahkan di bawah 10%. Ini memang agak sedikit kecil sih untuk yang masyarakatnya. Ada yang mengatakan misalnya kalau saham masyarakat itu sedikit, berarti sahamnya itu kadang kurang lancar ya itu ya. Masa perdagangannya gitu agak sepi. Beban pokok penjualan kita lihat. Nah ini biaya produksi aja udah tinggi dan lain-lain. Beban umum dan administrasi kita lihat. Royalti, kepala royalti aja 23 jutaan dolar. Itu udah berapa itu? Nah ini pantas beban umumnya tinggi. Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan dia menurun ya, kok tumben ya. Apakah ada penutupan usaha atau gimana, makanya karyawannya ada apa. Nah itu kurang tahu juga. Tapi biasanya pada dasarnya gaji itu seharusnya selalu meningkat, kecuali ada pengurangan karyawannya. Karena biasanya gaji kan dia ada peningkatan tiap tahun. Nah seharusnya terus meningkat nih. Ini beban bunga dan beban keuangan lainnya. Ini kita skip.
Baiklah, tulis kami sekian, terima kasih, saya frustasi.